Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Putri Syadian, MTM 24140229 dari Prodi PGSD kelas 2E. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah kelompok 2 yang berjudul Sejarah Perkembangan Kurikulum Sekolah Dasar, mata kuliah penyusunan perangkat pembelajaran yang diampuh oleh Ibu Monika Teresia MPD. Yaitu, pada zaman Belanda, pelaksanaan pendidikan dan persekolahan mempunyai ciri khas, kurikulum pendidikan tersendiri dan tentunya diwarnai oleh misi penjajahan. Belanda begitu juga halnya dengan kurikulum zaman Jepang, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan atau tujuan pendidikan pada zaman ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajahan di tanah air. Perkembangan kurikulum ada dua di Indonesia, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan. Ada juga konsep kurikulum, yaitu yang pertama adalah kurikulum sebagai program studi. Digunakan sebagai program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa, dan program itu para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar. Yang kedua adalah kurikulum sebagai isi pelajaran, yang dimana dalam isi pelajaran tertentu dalam program studi sering dianggap kurikulum. Contohnya, kondisi yang membantu peserta didik untuk berinteraksi dengan isi pelajaran. Yang ketiga adalah kurikulum sebagai pengalaman belajar yang direncanakan. Konsep ini paling umum dipahami oleh para ahli kurikulum sebagai alat yang digunakan sekolah menyiapkan agar peserta didik memiliki pengalaman yang diinginkan. Yang keempat adalah kurikulum sebagai pengalaman yang dimiliki dengan bantuan dan dukungan sekolah. Yang kelima adalah kurikulum sebagai outcome pembelajaran terencana yang terstruktur. Yang keenam adalah kurikulum sebagai rencana tertulis untuk tindakan. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum di sekolah dasar di Indonesia, yaitu yang pertama adalah bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis. Yang kedua adalah perkembangan iptek yang pesat sekali. Yang ketiga adalah pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia. Perubahan signifikan dalam kurikulum sekolah dasar setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada abad 21, perkembangan iptek telah membawa kemajuan dan kemudahan, serta perubahan pada kehidupan manusia sebagai manfaatnya dapat terasa pada era sekarang ini, di mana semua perlahan beralih dari sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang lebih modern. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar adalah perubahan yang paling signifikan dalam pendidikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kurikulum merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membuat sekolah lebih fleksibel dalam mengadaptasi kebutuhan siswa dan masyarakat. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kurikulum dari masa ke masa, yaitu yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia atau guru. Yang kedua adalah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Yang ketiga adalah ketimpangan dalam akses pendidikan. Yang keempat adalah perubahan yang cepat dalam kebijakan pendidikan. Yang kelima adalah ketidakpastian dalam standar penilaian. Yang keenam adalah kurangnya kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Yang ketujuh adalah penerapan kurikulum yang tidak merata. Yang kedelapan adalah perubahan sosial dan kebutuhan ekonomi. Yang kesembilan adalah resistansi terhadap perubahan. Dan yang ke-10 adalah keterbatasan waktu dan beban kurikulum.
Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.